Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk ke materi yang terakhir atau materi bab 4. Ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk materi. Adapun materinya bisa dilihat yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, coba diperhatikan di sini untuk mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, ya kita harus tahu dulu itu cerpen seperti apa modelnya dan hikayat itu seperti apa. Nah, kita ketahui sesuai dengan materi yang minggu lalu bahwa cerita rakyat itu menggunakan bahasa kuno atau bahasa Melayu klasik atau bahasa yang lahir atau yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan cerpen bahasanya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, padahal kita di sini disuruh merubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Berarti bahasa cerita rakyat harus kita terjemahkan seperti bahasa sekarang agar bisa menjadi cerpen. Nah, di pertemuan terakhir ini ada 2 poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah membandingkan alur, ya, alur dalam hikayat dan cerpen. Alur yang dimaksud nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Oke, bisa dibaca kegiatan 1 Erlangga? Silahkan. Jelas tidak di situ? Erlangga? Erlangga bisa dengar suara saya? Halo? Erlangga, bisa dengar suara saya? Erlangga, bisa dengar suara saya, Erlangga? Bisa Pak, bisa. Oke, silahkan dibaca kegiatan 1. Kegiatan 1 membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Kami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dan cerpen. Dalam sebagian ini, kamu akan belajar mengembangkan imajinasi dan kreasi untuk menuliskan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menekan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Oke, terima kasih Erlangga sudah membacakan. Nah, perhatikan. Di sini, sebelum kita membandingkan, kita harus memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat. Yang dimaksud dengan karakteristik di sini adalah ciri. Ya, ciri bahasa hikayat seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa kuno atau bahasa yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Nah, di sini disebutkan bahwa ada unsur intrinsik. Ya. Apakah itu unsur intrinsik? Ya, hikayat dan cerpen itu mempunyai unsur intrinsik. Yang mana unsur intrinsiknya? Bisa kamu lihat. Ini. Ya, cerpen pun juga seperti ini modelnya. Ya, unsur-unsur intrinsik hikayat. Yang pertama ada temanya. Jadi tema
adalah pokok penceritaan atau gagasan yang mendasari cerita. Ya, apa itu? Ya, bisa bercerita keagamaan, kepercayaan, adat, pandangan hidup, pendidikan sosial, ataupun hanya sekedar pencitraan. Jadi ini ya tema, ya, hal yang mendasari cerita. Kemudian ada tokoh. Ya, tokoh adalah orang yang berperan, rekaan yang berperan dalam cerita. Nah, di dalam cerita itu ada yang berperilaku jahat, biasa disebut antagonis. Ada yang berperilaku mulai dari awal selalu baik, selalu dibully, baik sekali orangnya. Ya, itu disebut dengan protagonis. Ya. Ada juga tidak jahat, ya, tapi dia kalau ada permasalahan, dia yang selalu menengahi masalah tersebut. Dia yang menjadi pelerai. Ibaratnya dia adalah seorang wasit kalau dalam sepak bola. Ya, itu meleraikan konflik. Jadi kalau ada masalah, tokoh tritagonis inilah yang berperan. Ya. Ada juga yang tokoh sampingan hanya lewat-lewat saja. Ya, itu yang dimaksud dengan tokoh sampingan, pemeran pembantu. Kemudian ada penokohan. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Nah, kalau di sini penokohan, caranya pengarang menampilkan tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Dengan penokohan dapat diketahui peran tokoh dalam cerita seperti tadi, ini protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, tritagonis, tokoh bijak. Ya, ada juga tadi kalau pemeran pembantu, saya kira gampang sekali ya, ini tadi tokoh sampingan, gampang sekali kita lihat. Kemudian yang keempat ada yang namanya latar atau setting. Nah, latar atau setting ini dibagi atas. Ya. Latarnya ada yang berlatar tempat. Ya, biasanya kalau berlatar tempat itu nama tempat, ya nama kampung, ya Jakarta, Pangkejene, Sidrap, yaitu tempat. Biasa juga di rumah, di gedung, ya, di rumah, di gedung. Ada juga latar waktu, misalnya ya, latar waktunya sore. Kalau sore berarti jam 3, 4, 5. Latar waktunya siang, oh berarti jam 11, 12, 1. Ada juga latar waktunya malam, oh berarti jam 7 malam ke atas, atau mungkin jam 6. Ada juga yang dimaksud dengan latar suasana. Yang dimaksud latar suasana seperti ini, misalnya. Jadi kalau film horor berarti suasananya harus mencekam. Bukan suasana pasar, bukan suasana ramai. Ya, kecuali kalau kalau horor ya banyak hantunya, ya berarti tetap mencekam. Kemudian ya kalau suasana pasar berarti ya suasananya harus ramai. Nah, di sini tadi dibagi 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Kemudian unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Ya, alur adalah jalinan peristiwa. Tadi sudah disebutkan di sini bahwa alur itu ada 3. Alur mundur, oh bercerita mulai dari sekarang, hari ini, kemudian kembali ke kemarin. Itu yang dimaksud dengan alur mundur. Baru kembali lagi ke, misalnya ini hari Senin, oh bercerita hari Senin, oh kemudian dia ceritakan hari Minggu, kemudian dia ceritakan lagi hari Senin dan Selasa, yaitu alur maju dan mundur. Ada juga alur maju ya, kalau alur maju ya mulai hari ini dalam bercerita Senin, Selasa, Rabu ke depannya. Kalau digabungkan berarti dia menggunakan alur campuran. Ada juga yang namanya alur berbingkai. Maksudnya cerita berbingkai, di dalam cerita itu ada lagi cerita. Begitu maksudnya. Terus amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang pada cerita. Bisa pada hikayat, bisa juga pada
cerpen. Amanat biasanya tersurat. Ya, amanat biasanya tersurat, maksudnya kalau tersurat itu bisa dibaca amanatnya pada cerita itu. Tapi kalau tersirat, ya di dalam cerita itu tidak bisa kita baca, tapi nanti kita mengerti pesannya setelah dibaca. Jadi ada dua ya, pesan tersurat berarti bisa dibaca. Kalau pesan tersirat, nanti setelah dibaca baru mengerti bahwa oh seperti ini yang diinginkan. Nah itu tadi unsur intrinsik dari hikayat ataupun cerpen. Ya, kita kembali. Nah ini ada contoh alur berbingkai hikayat Bayan Budiman. Di dalam cerita itu Bayan Budiman bercerita lagi mengenai pengorbanan seorang istri. Ya, itulah cerita berbingkai. Di dalam cerita ada lagi cerita. Ya, di hikayat Bayan Budiman ada cerita ini. Ada lagi cerita mengenai sosok rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya, rusa jantan, untuk disembelih. Berarti cerita hikayat Bayan Budiman di dalamnya ada dua lagi cerita. Begitu maksudnya cerita berbingkai. Nah, kita disuruh membandingkan ada cerpen Tukang Pijat Keliling dengan hikayat Si Miskin. Kita disuruh bandingkan, ya. Ya, kita langsung saja ke hasil perbandingannya, ya. Carikan dulu hasil. Nah ini. Nah tadi hikayat Tukang Pijat Keliling, kemudian ada juga cerita hikayat Si Miskin. Ya sama-sama menggunakan alur maju. Ya. Kalau di hikayat di cerita cerpen Tukang Pijat Keliling, cerita diawali dengan kedatangan. Kalau Si Miskin, cerita diawali dengan keberangkatan. Satu datang, satu berangkat. Tapi karena menggunakan alur maju, maka mulai berangkat dia ceritakan berangkat kemana dan seterusnya. Tidak pernah lagi bercerita kembali. Kalau ini dia datang, kemudian bercerita setelah kedatangannya apalagi yang terjadi. Kalau ini setelah berangkat, apalagi yang terjadi setelah berangkat. Tidak kembali ke masa yang lalu karena menggunakan alur cerita maju dan alur cerita maju juga di hikayat Si Miskin. Oke, kita ke poin penting berikutnya, yaitu kegiatan kedua. Ini kita disuruh menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Sedangkan kita ketahui hikayat menggunakan bahasa klasik, cerpen menggunakan bahasa kuno. Nah, ingat, bahasa kuno biasa juga disebut bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais? Adalah bahasa yang lahir sebelum Indonesia merdeka atau bahasa kuno. Jadi bahasa kuno itu saya sudah jelaskan di pertemuan ke-30, ya kita harus cari tahu artinya dulu sebelum diceritakan ke dalam bentuk cerpen. Nah, terus setelah mendapatkan bahasa arkais yang telah diterjemahkan, ini yang harus kita lakukan. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Jadi kalau ada lagi cerita dalam hikayat itu, kita hilangkan sehingga menjadi satu saja alur cerita. Menggunakan bahasa Indonesia saat ini, tadi sudah, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Ya, ada gaya bahasa apa? Ironi, pertentangan, perumpamaan. Ya, gunakanlah gaya bahasa yang sesuai dengan sekarang. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Maksudnya nilai-nilai yang terkandung itu ya ada nilai agama mungkin atau religius, ada nilai edukasi mungkin atau pendidikan, ada nilai sosial mungkin, ya itu tetap dipertahankan dalam cerita.
Nah, materi terakhir yang paling terakhir sebenarnya kita disuruh membaca buku di perpustakaan, ya. Tapi ini karena kita BDR belajar di rumah, jadi ini tidak diajarkan. Melainkan saya suruh menulis satu cerita hikayat di buku latihannya. Ya, selesai nih materi tak? Ini ringkasannya materi bab terakhir. Yusril bisa mendengar suara saya, Yusril? Audionya masih bermasalah ya mungkin Yusril. Coba Yusril lambaikan tangan kalau audionya bermasalah. Yusril? Bisa Pak. Oh itu tahu biasanya dengar suara saya. Oke, ternyata suaranya Yusril lamanya ku mau ku dengar, tapi alhamdulillah sekarang di pertemuan terakhir audionya sudah bagus, ya. Nah, itulah tadi materi kita hari ini, cuma 2 poin penting. Yang pertama adalah menentukan alur, ya, alur cerita rakyat yang kita ini, alur cerita rakyat yang kita baca dalam hikayat dan cerpen. Kemudian yang kedua adalah mengubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, untuk alur cerita hikayat, ya bisa sudah tadi saya jelaskan di unsur intrinsik, ya. Ini. Nah, sedangkan apabila cerita hikayat ini dirubah menjadi sebuah cerpen, yang paling pertama dilakukan adalah mencari bahasa arkais, diubah menjadi ke bahasa yang sekarang. Sebelumnya saya mau minta tolong diperhatikan nanti ini. Perhatikan, saya mau cek kelasnya, ya. Saya buka dulu. Lupa, oh iya dah. Bisa dilihat kelas 10 IPS 1. Di sini ada 42 orang. Baru yang absen minggu lalu cuma 13 orang. Oke, bantu saya cek dulu. IPS 1 Pak. IPS 1 toh? Coba perhatikan dulu di layarmu nama yang muncul di sini. Yang bukan temanmu saya cek seperti ini. Coba itu Al-Amin temanmu kan? Ini Al-Amin teman sekelas ya? Halo? Iya Pak. Oke, tolong nyalakan semua mic-nya ya. Saya cek juga di absen. Kalau Nur Anissa iya. Raihan. Agisna. Yusril. Ini Seprianti. Ampel. Ini Ampel temannya ya? Iya Pak. Panung. Oh iya. Ahmad Ihsan, siapa ini Ahmad Ihsan? Bukan itu Pak, atau siapa itu? Tidak ada tuh ini? Oke. Putri Anjani. Ya. Muhammad Patri, iya. Rahman Ramadhani ada. Tewelani, iya ada. Ini juga. Ada. Ini baru? Nggak ada kapan Andi Naila. Oh, Andi Naila? Bukan sekelas itu. Oh, kelas lain ini. Oke, bukan. Lukman Anda Ardiansa, Nurul Halisa. Ya ada. Muhammad Nasrul. Syafar. Aditya. Ayatullah. Adelisil. Double namanya Pak. Nah, yang mana nih?
Oke, nanti saya cek Ayatullah. Ibnu Hisham. Kuliah. Kuliah, oke. Rio. Rio Itu teman. Rio Hartawan Sosolo. Ini Sosolo. bukan teman sekelas ini. 10 IPS 2 Bukan, ini. Pak. Toh? Bukan. Iya, Pak. Sama Mama Ari kapan, Pak? Mama Aril juga bukan salah kelas ini. Ekom iya. Bukan di potongnya, Pak. Andi Patone juga bukan. Astina. Ya. Dedi Hidayat. Iya, Pak. Teman Iya, Pak. Ridwan Haris. Oke, sudah hadir juga orangnya. Muhammad Fahrul. Teman Ya. kelas, Pak. Erlangga. Nah, cuma Clear. Ridwan Haris ada 2 akunnya juga, nanti saya hapus 1. Farhan. Bukan, Pak. Bukan juga ini toh? Bukan, Pak. Bukan. Iya, Pak. Bukan. Batman juga ada 2 akunnya. Noval. Noval juga. Bukan, Pak. Bukan juga Noval toh? Iya, Pak. Bukan. Oke, kita singkirkan dulu di kelas karena kita mau ulangan harian ini. Kalau masuk kelas nanti. Ulangan di kiper kan, Pak? Iya, sama kemarin. Saya hapus dulu dari bahasa kelas 10 IPS 1. Kapan ulangan orang, Pak? Insya Allah hari apa lagi belajar? Selasa, Pak. Selasa. Oh, berarti hari Selasa. Hari Selasa kemarin. Wah, bukan hari Selasa. Hah? Selasa, Pak. Hari Selasa, Pak. Oh iya, jam terakhir. Sorry. Jam terakhir. Oke, kita cek nama-nama yang tadi sudah tidak ada. Ujang, enggak ada ujang flame, Pak. Kita kan masih belajar di rumah. Jadi soalnya nanti itu, jadi saya bocorkan memang, soalnya itu kan kita sudah 4 kali ulangan harian. 6 saya ambil di ulangan harian pertama, 6 saya ambil dari ulangan harian kedua, 6 saya ambil di ulangan harian ketiga, dan 6 saya ambil dari ulangan harian keempat. Jadi totalnya 24. Nggak ada satu soal dari ulangan harian ketiga 7 saya ambil. Jadi totalnya 25. 6, 6, 7, 6. Berarti 25. Esainya 2 nomor. Esainya nanti seperti di tugas bab tugas anekdot ya. Seperti tugasnya di anekdot. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada esai 2 nomor, harus ada 2 nomor. Hah? Ih, maksud lo? Mau bertanya baru lupa? Aduh. Ku lupa lagi saya kungku, Pak. Hah? Siapa? Yusril ya? Siapa Saya. yang lupa? Ridwan. Saya, Pak. Oke, Ridwan Ya. bisa langsung saya kasih lihat sini ya. Oke. Siswa sepuluh IPS 1 Ridwan. Wah, yang mana nih aku? Di sini ada. Kan ada 2 nih. Ridwan hari 1. Nggak tahu juga. Oke. Nanti saya japri ya Ridwan. Ya. Yang ada nilainya yang saya kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi habis itu materi kita. Ya nanti setelah pengambilan buku rapor atau ya kita makan-makan seperti anak SD. Bisa, Pak. Makan-makan di Bisa. warkop. Oke. Jadi saya harap bukan cuma mata pelajaran saya, semua mata pelajaran kalau ada tugasnya tolong diselesaikan. Apalagi ini BDR kita tidak tahu, ya. Yang penting dulu hadir, terus tugasnya juga tidak susah-susah.
Ada semua jadi buku. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada buku bisa ditulis, Pak. Apa? Ada buku bisa ditulis. Nggak jelas suaramu. Ada buku bisa ditulis, Pak. Pulang aku. Jangan aku tinggal terus di situ. OTW, Pak, OTW. Ya. Ya nanti kalau Erlangga pulang rapid test. Iya, Pak, kami juga ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya jangan lupa nanti isi absen. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu kembali dengan mata pelajaran yang sama. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan terakhir atau pertemuan ke-31 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa isi absen yang ada linknya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.